Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jangan lupa bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah pantengin dari part 1 sampai part 8. Dan ini kita memasuki part yang ke-9. Oke teman-teman, kita langsung aja lanjutin dari part 8 ke part 9 ini. Langsung ke ceritanya. Part 9. Apanya yang jahat? Perasaan dari dulu gak pernah ada yang aneh sama tempat ini selain cuman terkunci aja. Malahan yang di tengah itu usil semua. Kalau memang orang yang bisa aja bilang kayak gitu dengan raut muka ketakutan, berarti memang bukan kelasnya manusia biasa, pikir kami dalam hati waktu itu. Apapun yang terjadi, kalian gak usah penasaran dengan isinya. Apalagi ngintip-ngintip lewat situ. Tempat ini punyanya yang kuasa di tempat ini. Anggap aja ini emang ruangan yang emang gak bisa dipakai, kata Simbak tadi dengan nada yang agak tinggi. Kami pun cuma bisa mengangguk-angguk tanda mengerti. Karena dengan nada suara yang sudah seperti itu, mana mungkin kita bertanya lagi. Sehitam itukah sehingga sosok yang dibilang penjaga baik pun bisa sampai pindah keluar? Apakah sedang berkecamuk perang antara blok barat dengan blok timur? Ayah, udahlah. Toh kami juga sekedar tahu aja, gak mau terlibat lebih dalam kalau memang tidak diizinkan. Tetapi sejak awal kami pindah, entah mengapa kami tidak pernah ada pikiran untuk mendobrak atau menggunakan ruangan tersebut. Karena memang ukuran yang tidak terlalu besar dan kondisinya sudah terkunci sejak awal. Seperti enggan berkomentar, Simbak tadi memutar arah kembali menuju ruang tamu. Memang sepertinya ada yang aneh ya. Tapi apa daya, sebagai manusia biasa yang tidak pernah bisa tahu komunikasi apa aja yang telah terjadi di antara mereka. Mau menerka juga udah pasti salah. Mau penasaran juga takut akan konsekuensinya. Tapi yang pasti pesan dari Mbak tadi hanya mulai sekarang, mulai berjagalah tutur sapa kalian dalam berperilaku sehari-hari. Karena ya kalian tahu sendiri yang baik lagi gak ada di tempatnya. Ya bisa menjaga diri kalian ya kalian sendiri, iman dan keberanian kalian yang selalu bareng-bareng ini. Jangan lupa ibadahnya juga ya. Begitu juga kalian yang udah tidak kuat mendengar ceritanya. Mendingan lambaikan tangan ke kamera dan lanjut dengerinnya besok pagi. Dan setelah Simba tadi berpamitan pulang, tidak ada pembicaraan lanjut dari kami tentang studi tour misteri tadi. Seakan ya sudah sekarang kami tahu ada siapa-siapa aja di sini. Kami minta permisi buat ngelanjutin aktivitas lagi. Dan mohon jangan diganggu sampai kami menyelesaikan aktivitas kami. Walaupun sebenarnya mindset sosok-sosok tadi masih terngiang, tapi kami memilih untuk bungkam. Tak terkecuali juga bagi Aneh dan beberapa rekan ruangan kerjanya yang berdekatan dengan ruangan yang disakralkan tadi. Bahkan Aneh yakin pendengar yang belum pernah melihat pun juga masih terbayang-bayang akan sosok tersebut. Dan setelah itu kembalilah lagi kita menuju aktivitas kreatif. Tiada akhir di bulan Ramadan. Aneh masih ingat benar. Kalau gak salah, waktu itu kita lagi sibuk-sibuknya garap instalasi buat suatu proyek. Jadi ya keterampilan tangan diasah kembali. Masih buat ingat-ingat, ya ngeri-ngeri. Mending juga ikutan belajar buat instalasi ya. Secara tim Ane waktu itu yang buat konsepnya, bukan eksekusinya. Sayang kalau gak ikutan belajar eksekusinya sekalian. Dan kebetulan waktu itu perkuliahan udah mulai libur karena menjelang puasa. Jadi daripada gabut di Magelang, Ane milih stay di Jogja aja buat belajar hal-hal baru di luar kuliah. Sore harinya dengan semangat mahasiswa Solo 45, Ane parkirin motor Ane di parkiran motor. Ya kondisi yang sangat mendukung karena kantor waktu itu terlihat sangat ramai. Dan sore hari sudah ada yang memulai rapat divisi. Kalau keinget rapat jadinya keinget tanggungan. Tapi sekali lagi, hari itu Ane datang cuma buat instalasi aja. Dari luar Ane udah lihat
Si Winandra mondar-mandir bingung di ruangan tengah. Winandra ini adalah eksekutornya Gan. Secara emang bidang divisi dia buat mengeksekusi proyek ini. Win, udah sampai mana progresnya? Tanya aneh ke Doi. Dan si Doi ini masih mondar-mandir kebingungan sambil nyari-nyari sesuatu. Biasalah, kalau orang lagi pusing emang aneh. Ngelihat reaksinya si Winandra yang lagi bingung, ya udah, aneh sekalian aja jalan ke ruangan buat ngelihat langsung progresnya udah sampai di mana gitu. Dan gak ada 10 detik aneh jalan ke ruangan dia. Aneh terkejut. Gimana Gen? Dari mana aja? Bagi rokok please. Pusing banget aku kerjaan banyak gini, tanya Winandra ke aneh. Lah, barusan yang ada di ruangan tengah itu siapa? Tuh, selama perjalanan ke ruang ini gak ada aneh lihat dia lari dari arah manapun ke arah ruangan. Apa ini yang waktu itu dialami sama Mas Umar waktu kejadian ngelihat kembaran aneh? Well, perasaan curiga dan takut waktu itu memastikan mana yang asli sama mana yang enggak. Wah, rokokku tinggal sebatang Win, barengan aja ya? Tanya aneh memastikan. Soalnya aneh tahu respon dia biasanya dengan kondisi seperti ini. Jangan Gen, aku pusing banget. Udah sini rokoknya aku beli aja. Jawab dia seperti biasanya. Dan aneh yakin Winandra yang ada di ruangan aneh sekarang ini adalah yang asli. Lalu siapa yang aneh lihat di ruangan tengah tadi? Ya anggap aja itu bonus. Aneh juga gak mau asal nyeletuk karena kebetulan isu mistis sudah agak berkurang waktu itu. Simpan dalam hati aja. Toh ngelihat wujudnya juga cuma teman sendiri kan ya. Walaupun dalam pikiran aneh siapa sih sebenarnya yang di sini? Bisa jadi orang-orang sambil nyalain rokok yang diumpetin dan ngecek progres instalasi tadi. Mengabaikan kerjaan tadi hingga malam tiba. Sekitar jam 10:30 malam, progres yang kami buat agak mengecewakan karena kekurangan tenaga kerja. Jadi ya anggap aja ini cicilan sedikit biar besok-besoknya gak capek. Si Winandra yang tampak paling bekerja keras hari ini tewas di ruangannya. Oke lah, kasian juga kalau dibangunin. Udah dibiarin tidur aja. Terus aneh menyambangi ruangan sebelah. Ada Mas Sukma dan Pondro yang lagi asik main PS. Wah, seru juga ya kayaknya. Kalau sebelum pulang kompetisi PS sebentar dulu. Boleh juga deh. Bro, aku mau ke Indomaret, ada yang mau nitip gak? Tanya aneh ke teman-teman. Apaan ya bro? Rokok aja lah. Marlboro merah. Uangmu dulu, jawab Mas Sukma. Aneh langsung loyor keluar dan kondisi lagi sepi banget nih, tumben. Langsung aneh tancap gas ke Indomaret buat beli makanan dan minuman ringan. Di Indomaret aneh sempet takut buat pulang kan. Soalnya di luar sana banyak penampakan ladies-ladies siap berdansa nanti. Kalau aneh diculik gimana? Haha, bercanda. Lanjut aneh balik ke kantor dan langsung bikin mie instan cup yang habis aneh beli. Selama di dapur aneh gak berani noleh ke belakang. Soalnya takut waktu balik badan ada yang ngetawain pas di depan muka aneh. Agan bayangin sendiri kalau legendary grandma ada di belakang kepala ente siap-siap buat ngetawain ente. Gimana rasanya? Sampai-sampai buat keluar dapur aja aneh sempet merem waktu itu. Sumpah. Balik lagi ke ruangan belakang di mana teman-teman aneh bercanda. Kondisi agak sunyi karena suasana gak begitu ramai. Cuma ada 6-8 orang. Sambil nunggu pop mie mateng dan giliran aneh buat main, aneh duduk di teras ruangan depan taman. Entah kenapa, waktu itu aneh berani duduk di situ sendirian. Ya mungkin karena teman-teman aneh ada di belakang aneh, persis kali ya. Ente tahu kan gimana kalau anak-anak main PS dan disuruh gantian. Pasti bilang satu pertandingan lagi ya, sampai bosen nunggunya. Aneh makan di pop mie tanpa belas kasihan saking keselnya nunggu. Waktu aneh kelar makan dan buang ke tempat sampah, terdengar suara bruk. Kenceng banget suaranya. Aneh ngelirik ke teman-teman di belakang. Kok kayaknya
gak ada yang dengar. Tapi suara itu datang cuma sekali aja. Ane gak mikir ke yang aneh-aneh. Karena bisa jadi itu maling yang lagi ngincer pas kondisi sepi. Gak semuanya juga Ane sambung-sambungin dengan mistis. Karena sesungguhnya manusia lebih menakutkan daripada hantu. Duk, 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 duk. Suara yang terdengar tadi sekarang seperti suara benturan tangan ke lantai. Udah feeling Ane gak enak kalau sekarang. Ane yakin banget semenjak masuk kantor tadi kondisi ruangan depan itu sepi banget. Cuman ada 2 orang dan mereka pun orangnya internet holic yang jarang beranjak dari mejanya. Tuduhan Ane langsung ke teman Ane yang mungkin ngusilin Ane nih pas lagi duduk sendirian. Dan mereka pas banget ngisengennya ngumpet di balik papan kecil yang jaraknya cuma 3 meter di depan Ane. Ane ngeliat ada gelihatan-gelihatan putih di lantai. Macam orang diikat yang berusaha melarikan diri gitu. Ente bisa tebak. Waktu lihat itu Ane masih menerka-nerka. Siapa ya kira-kira iseng gini? Dan langsung Ane balik badan lari ke ruangan belakang. Karena Ane yakin teman-teman Ane yang iseng lagi gak ada di kantor semua. Ane tarik-tarik pundak teman Ane yang lagi main PS di komputer. Sambil berteriak pelan. Mas, itu apa mas? Sambil ngelirik sedikit untuk memastikan objek tadi masih di pandangan Ane. Sambil Ane paksa mereka buat tiduran di lantai. Apa sih Gen? Apa? Tanya Mas Sukma kebingungan. Itu loh mas, itu poci. Hanya dengan jarak 3 meter. Pas Ane nunjuk itu benda itu noleh dengan wajah yang hitam bermata putih. Masih menggeliat-liat di depan kita. Apa itu Gen? Hitungan ketiga kita lari bareng-bareng ya. Respon Mas Sukma dan Pondro yang kebetulan juga mendapat bonus malam itu. 1, 2, 3. Dan akhirnya kita lari ngungsi ke ruangan yang ada orangnya. Sambil teriak kayak anak kecil. Sesampainya di ruangan kita langsung cerita ke teman-teman apa yang kita lihat. Karena suara dentuman tadi masih terdengar jelas. Teman-teman Ane langsung percaya aja sama cerita kita. Dan kita semua tiduran sambil berpelukan satu sama lain. Biar takutnya kebagi satu sama lain. Malam ini belum berakhir begitu aja. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like video ini. Kalian boleh komen kita mau bahas cerita apa. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian boleh update